saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Dan kita patut menaikkan pujian syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat pertolongannya, sehingga kembali pada hari ini kita boleh dipertemukan oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing dalam ibadah pada minggu pagi ini. Tentunya patut kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan. Lebih daripada itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena kita masih diberikan oleh Tuhan lapar dan dahaga akan kebenaran. Karena khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Segera kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari hal 6 meterai yang terbuka. Ayat 1. Maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ketujuh meterai itu. Lalu aku dengar satu dari antara keempat sat yang hidup itu berkata seperti bunyi guru, marilah. Maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Terima kasih, puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah seri pada hari ini kita sudah masuk pada pasal yang ke-6, di mana diungkapkan tentang bagaimana penglihatan Rasul Yahya yang mengatakan bagaimana anak domba itu. Anak domba di sini tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis pernah berkata dalam Yahya 1 ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Sekali lagi, anak domba yang dimaksud dalam ayat ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itu diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena kesetiaannya, karena dia telah menghampakan dirinya, taat sehingga mati, sehingga kuasa itu dikaruniakan Bapa kepadanya. Sekali lagi, di sorga, di atas bumi, dan di bawah bumi. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Dan menganugerahkan dia suatu nama. Menganugerahkan dia satu nama. Di atas segala nama. Di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut. Supaya dengan nama Yesus Kristus akan bertelut segala lutut. Segala lutut. Daripada yang di surga. Daripada yang di sorga. Dan yang di atas bumi. Di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Dan di bawah bumi. Tuhan anugerahkan kuasa kepadanya. Sehingga pada waktu dia mengungkapkan tentang komandonya kepada murid-muridnya, memberikan tongkat estafet pelayanan kepada murid-muridnya. Saudara, pengutusan Tuhan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa, baik di surga
baik di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Jadi kita lihat Tuhan juga mengaku bahwa dia telah diberi kuasa oleh Bapa, dan dialah yang sanggup. Tadinya kalau kita perhatikan dalam pasal yang kelima merupakan satu pergumulan dari Rasul Yohanes atau Rasul Yahya ini. Dia penasaran, bukan hanya penasaran karena semua orang ingin tahu. Saudara, Rasul Yahya ingin tahu siapa yang berlayak karena diperhadapkan kepadanya ada kitab yang bermeterai, tapi tidak ada seorang yang cakap, tidak ada seorang pun yang dapat untuk membukakan akan meterai daripada kitab itu. Kalau kita lihat dalam pasal yang kelima, saudara, ayat yang ketiga, maka baik di sorga, baik di bumi atau di bawah bumi, seorang pun tiada yang cakap membuka kitab itu atau memandangnya. Manusia, termasuk Rasul Yahya, selalu ada rasa ingin tahu. Dia penasaran dengan kitab ini. Dan dia berkata tidak ada yang mahir, tidak ada yang cakap untuk membuka akan kitab itu. Tapi ayat yang kelima, maka ada seorang dari antara ketua-ketua itu berkata kepadaku, yang tidak lain adalah berbicara tentang Rasul Petrus. Janganlah menangis, tengoklah singa yang daripada suku Yehuda, yaitu akar Daud itu sudah beroleh kemenangan sehingga membuka kitab dan ketujuh meterai itu. Saudara, saking penasarannya Rasul Yahya, tidak ada seorang yang cakap untuk membuka kitab itu. Dia menangis. Tapi ada dari antara seorang ketua-ketua yang diungkapkan oleh Tuhan di sini tidak lain adalah berbicara tentang Rasul Petrus. Jangan engkau menangis. Tengok singa yang dari suku Yehuda, yaitu akar benih Daud, yang tidak lain tentunya berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia berlayak sekali lagi untuk membuka kitab itu dan membuka meterainya. Dan ini sekali lagi berbicara tentang rahasia kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tanda-tanda mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, untuk datang menjemput gerejanya. Karena satu kali kelak kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, maka ke-12 kamu akan keluar dengan kesukaan, kamu akan dipimpin. Coba Yesaya 55 ayat 12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dengan kesukaan Bapak, Ibu, saya dan saudara akan keluar dari bumi yang penuh dengan penderitaan dan penuh persoalan ini. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Ini berbicara pada waktu keangkatan gereja Tuhan. Dikatakan gunung dan Bukit. merupakan nyanyian yang ramai di hadapan kamu. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk-tepuk tangan. Segala pohon kayu di padang akan bertepuk tangan karena gempa bumi. Sehingga ada orang yang ungkapkan lewat pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Bagi orang yang disempurnakan, bagi orang yang dipimpin, bagi orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Sementara bagi mereka yang tertinggal karena tidak disempurnakan, merupakan suatu ketakutan. Sehingga mereka berkata, gunung-gunung timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia. Ada satu ketakutan di dalam kehidupan orang-orang yang tertinggal, karena mereka memang akan masuk pada masa yang sukar, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi, yaitu masuk pada meterai yang ketujuh, yaitu zaman antikris.
Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini dijelaskan tentang 6 meterai. Yang sesungguhnya ada 7 meterai. Nanti meterai yang ke-7 diungkapkan dalam Wahyu pasal yang ke-8, yaitu berbicara tentang zaman antikris. Tapi gereja Tuhan terlebih dulu diangkat pada keangkatan gereja Tuhan dengan satu hal yang luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita ada di Wahyu pasal 6 ayat 1-2 pada pagi hari ini. Bagaimana ungkapan rahasia dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, yaitu berbicara tentang meterai pertama, yaitu kuda putih. Karena 4 meterai pertama itu kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke ayat pokok tadi. Maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ke-7 meterai itu. Lalu aku dengar satu dari antara ke-4 sat yang hidup itu berkata seperti bunyi guru, marilah. Kita kembali ke pasal yang ke-4 tentang 4 sat yang hidup. Dalam ayat yang ke-7 kita perhatikan 4 sat yang hidup itu adalah Wahyu 4 ayat yang ke-7. Adapun sat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Sat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Dan sat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Sat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Dan sat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Sat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Sat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Sat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Jadi kita perhatikan sat yang hidup yang pertama ini berbicara tentang seperti rupa singa. Singa adalah raja binatang. Dan ini menggambarkan tentang Injil Matius yang berbicara tentang Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Sebab itu pada waktu para Majus, saudara, ketemu dengan Herodes, yang dia katakan adalah, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Tersentak dia. Kita lihat Matius 2 ayat yang kedua. Yang kedua katanya, Katanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Yesus digambarkan juga sebagai raja orang Yahudi. Untuk itu sekali lagi Injil Matius menceritakan, menggambarkan Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi dikatakan di sini, lalu aku dengar bagaimana Rasul Yahya mendengar satu dari antara ke-4 sat yang hidup itu berkata seperti bunyi guru, marilah. Ayat yang kedua, maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota dikaruniakan kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan dan supaya ia menang lagi. Di akhir zaman ini, Wahyu 6 ayat 1 dan 2 terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Kristus yang sesungguhnya atau kegerakan Roh Suci. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Kristus palsu. Tetapi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan lewat pemwahyuan, bahwa ini adalah Kristus palsu. Nah, kalau kita lihat di awal pembukaan kitab Wahyu, di sana Tuhan memperlihatkan dia. Saudara, memperkenalkan kepada Rasul Yahya dengan 7 lembaga. Itu awal dari kitab Wahyu. Kita akan lihat dalam Wahyu pasal 1 nanti. Lalu Wahyu pasal yang ke-19. Di sana juga ada kuda putih, dan itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Saudara, sehingga terjadi perang Harmagedon dan terjadi
kebangkitan yang pertama pada waktu itu. Tapi kita perhatikan dulu tentang lembaga yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ ada 7. Kita perhatikan. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki-Dian itu seorang yang seperti anak manusia. Seorang yang seperti anak manusia ini sekali lagi berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi di awal penglihatan Rasul Yahya di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 1 ini, bagaimana Tuhan menunjukkan, menampakkan diri kepadanya dengan 7 lembaga atau tanda. Berjubah panjang sampai ke kaki. Pertama, berjubah panjang sampai ke kaki. Dan bergetang dadakan cindai daripada emas. Ya. Maka kepalanya dan rambutnya putih. Kepala 2. Kepala dan rambutnya putih. Seperti bulu domba yang putih. Seperti bulu domba yang putih. Putihnya seperti salju. Putihnya seperti salju. Maka matanya seperti nyala api. 3 matanya seperti nyala api. Dan kakinya serupa tembaga berkilat. 4 kakinya serupa tembaga berkilat. Seolah-olah merah api di dalam tanur. Ya. Dan bunyi suaranya menderu 5 seperti air yang bunyi banyak. suaranya menderu seperti bunyi air. Maka ia memegang di dalam tangan kanannya 7 bintang. Dan terjulur dari dalam mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2. Ke-6 terjulur dari dalam mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya seperti matahari bercahaya terik. 7 wajahnya seperti matahari bercahaya terik. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menampakkan kepada Rasul Yahya. Dan itu kita lihat Tuhan selalu datang dengan kelengkapan yang sempurna. 7 adalah angka sempurna. Dan kita lihat juga dalam Wahyu pasal yang ke-19. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16 ini sama dengan Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Tapi kita lihat Wahyu pasal 1 sekali lagi awal dari penglihatan Rasul Yahya, di mana Tuhan mengungkapkan kitab Wahyunya. Tapi di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini, dengan kuda putih, Tuhan akan menungganginya dan akan turun ke bumi ini, akan berperang dengan antikris dan segala pengikut-pengikutnya. Dia datang lagi dengan 7 lembaga yang sempurna. Mulai ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Maka aku tampak langit terbuka, lalu kelihatan seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Dan orang yang duduk di atasnya itu bernama Setiawan dan Jadi Benar. pertama, orang yang duduk di atasnya itu bernama Setiawan dan Benar. Maka dengan keadilan ia memutuskan hukum dan mengadakan peperangan. Maka matanya itu seperti nyala api. Matanya seperti nyala api. 2. Dan di kepalanya ada mahkota banyak. 3. Di kepalanya ada mahkota banyak. Maka ada suatu nama tertulis kepadanya yang tidak diketahui oleh seorang jua pun, melainkan ia sendiri. Dan ia berjubah yang dipercik dengan darah. 4. Ia berjubah yang dipercik dengan darah. Dan namanya dikatakan firman Allah. 5. Namanya dikatakan firman Allah. Maka segala tentara yang di surga mengiringkan dia dengan menunggang kuda putih, berkainkan kain kasa putih lagi bersih. Dan daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. 6. Daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintahkan mereka itu dengan tongkat besi. Dan ialah yang mengirik-irikan anggur, yaitu kehangatan murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan 7. pahanya, Pada jubahnya dan pahanya ada tertulis suatu nama. ada tertulis suatu nama, Yaitu Raja atas segala raja. dan Dan Tuhan atas sekalian Tuhan. Tuhan. Jadi kita lihat 7 lagi. Kalau pertama di mana Tuhan memperkenalkan kepada Rasul Yahya dalam kitab Waktu itu, tetapi Wahyu pasal yang ke-19 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dia punya mahkota banyak. Tapi kalau kita selidik dan simak, sebab itu kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Jadi Wahyu 1 dan Wahyu 19 itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua ini, itu berbicara tentang Kristus palsu. Dan kita akan simak di mana kepalsuan dari Wahyu 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertama, maka aku tampak adalah seekor kuda putih. Saudara, memang kuda berbicara tentang kekuatan. Kuasa kegelapan juga dia dengan segala kekuatan tipu daya untuk menjatuhkan orang-orang, kalau boleh orang-orang yang terpilih di akhir zaman ini. Sebab itu kalau mesin biasa dipakai tenaga kuda, PK, saudara. Jadi kita perhatikan di sini bahwa dia menunggangi seekor kuda putih. Orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Kita perhatikan salinan yang sesungguhnya. Berpanah di sini punya busur panah, tapi tidak ada anak panah. Jadi bow. Jadi ada busur panah, tetapi tidak ada anak panah. Kalau bahasa Inggris cuma bow, tidak ada arrow. Bow dan arrow, busur panah dan anak panah. Tapi dalam ayat ini dia punya busur, punya senjata, tetapi tidak punya peluru. Jadi kita lihat, sebab itu kedatangannya dengan berbagai macam tipu daya untuk menggoda, sehingga Rasul Paulus dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 13 tentang kepalsuan. 2 Korintus 11 ayat 13. Karena orang yang semacam itu, rasul-rasul palsu, yang bekerja dengan tipu daya, dan yang merupakan dirinya seolah-olah rasul-rasul Kristus. Merupakan dirinya seperti rasul-rasul Kristus. Jadi kita perhatikan, dan mereka itu bagaikan malaikat yang suci. Ayat selanjutnya. Yang ke-14, maka tidaklah ajaib perkara itu. Tidak ajaib perkara itu. Karena iblis sendiri pun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Iblis merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Sebab itu dia bisa meniru, Bapak Ibu Saudara. Ada kesaksian seorang ibu yang punya penglihatan. Dia lihat Tuhan Yesus, tapi dia curiga, tidak ada sinar kemuliaan. Biasa kalau dia lihat Tuhan Yesus bercahaya, tapi ini dia cuma lihat Tuhan Yesus, ternyata cuma topengnya. Setelah dia tengking, sebab itu untuk menguji penglihatan harus tengking. Dia tengking, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ternyata memang betul, cuma pakai topeng. Akhirnya topengnya lepas, lalu dia lari terbirit-birit. Jadi bagaimana dia berusaha? Kalau orang tidak mengerti pekerjaan roh, dia bilang, oh ini Tuhan Yesus. Padahal iblis yang merupai Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan, memang Kristus palsu, dia akan datang dengan segala kepalsuannya. Jadi ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat yang keempat, coba. 24 ayat yang keempat. Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka. Jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu. Ingatlah baik-baik. Ingatlah baik-baik. Jangan barang seorang menyesatkan kamu. Jangan barang seorang menyesatkan kamu. Karena banyak orang akan datang dengan namaku. Banyak orang akan datang dengan namaku. Katanya aku inilah Kristus. Aku inilah Kristus. Maka mereka itu menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Mesias yang palsu. Dan ayat yang ke-11 kita lihat, ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Ayat yang ke-11, maka banyak nabi palsu akan terbit kelak. Banyak nabi palsu akan terbit kelak. Dan akan menyesatkan beberapa banyak orang. Tujuannya untuk menyesatkan. Bukan cuma nabi palsu, tapi ada juga guru-guru palsu. Petrus mengungkapkan atau menyuratkan kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, ada guru palsu. 2 Petrus 2 ayat yang pertama, tetapi dahulu ada juga beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Dulu ada beberapa nabi palsu di antara kaum itu. Demikian pula di antara kamu. Demikian pula di antara kamu, di antara orang-orang yang terpilih.
akan ada kelak beberapa guru palsu. Sampai di situ, akan ada kelak beberapa guru palsu. Jadi ada Kristus palsu, ada nabi palsu, ada guru palsu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Dan caranya untuk menyesatkan luar biasa. Mereka mengadakan perbuatan yang ganjil. Mereka mengadakan mujizat. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 24. Dan ini menjadi peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Matius 24 ayat yang ke-24. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit. Serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Jadi mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali. Dan perbuatan yang heran. Tapi ada juga perbuatan yang heran. Supaya menyesatkan. Tujuannya untuk menyesatkan. Jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Jikalau boleh orang yang terpilih itu juga. Jadi kita perhatikan, ada perbuatan yang ajaib. Sekali lagi tujuannya untuk menyesatkan. Sebab itu kita selalu diingatkan. Bukan karena mujizatnya. Bukan karena dia membuangkan setan. Karena kita perhatikan dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada waktu itu banyak orang yang akan datang menghadap Tuhan. Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat? Bukan sedikit mujizat. Tapi Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat, padahal mengadakan banyak mujizat, membuangkan setan. Tapi Tuhan berkata dengan nyata. Untuk jelasnya kita baca ayat itu, Matius 7 mulai ayat yang ke-21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku. Pada hari itu kelak banyak, bukan sedikit, orang yang akan datang berkata kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus akan berkata dengan nyata. Bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. Tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Jadi biar dia mengadakan mujizat, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengajar dengan nama Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Tuhan tidak kenal. Bahkan justru Tuhan bilang jahat. Jahat pada pemandangan Tuhan. Selalu saya katakan bukan hanya pembunuh, perampok, dan pencuri. Tapi jahat pada pemandangan Tuhan kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Sebab itu Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah kamu mengerti apa kehendak Allah. Jangan kita hanya tahu apa yang menjadi kehendak kita. Seperti iklan Sprite, ku tahu apa yang ku mau. Tapi saat ini biarlah kita berkata, ku tahu apa yang Tuhan mau. Ku tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kita perhatikan dalam ayat yang kedua. Maka aku tanpa adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah, ada senjata, tetapi tidak ada peluru. Inilah kepalsuan. Dan kita perhatikan selalu, maka suatu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Tadi kita sudah baca dalam Wahyu 19, Tuhan banyak mahkota. Meskipun sekarang ini, kalau dalam penglihatan, Tuhan masih memakai mahkota duri.
Karena sampai saat ini dia masih bekerja, dia menjadi juru syafaat bagi bapak ibu saya dan saudara. Dikatakan jangan berbuat dosa. Tapi keterbatasan kita manusia kadangkala sengaja ataupun tidak sengaja kita melakukan hal yang salah pada pemandangan Tuhan. Tapi kita lihat dalam 1 Yahya 2 ayat 1 mulai. Yang pertama, hai anak-anak, Hai anak-anakku, inilah kusuratkan kepadamu, inilah kusuratkan kepadamu, supaya jangan kamu berbuat dosa. jangan kamu berbuat dosa. Dan jikalau barang seorang berbuat dosa, Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, kita adalah seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Yang benar itu. Jadi dia sebagai juru syafaat yang mendoakan bapak ibu saya dan saudara. Sebab itu dalam penglihatan dia masih memakai mahkota duri. Tetapi pada waktu dia dilantik dalam Wahyu 19 yang kita sudah baca tadi, mahkota duri akan ditinggalkan. Lalu dia dikatakan bermahkotakan mahkota yang banyak. Coba kita baca kembali dalam Wahyu 19 ayat yang ke-12. Ke-12, maka matanya itu seperti nyala api, dan di kepalanya ada mahkota banyak. Sampai di situ, di kepalanya ada mahkota banyak. Disinilah mulai ada perbedaan. Di kepala Tuhan Yesus ada mahkota banyak. Tetapi dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2, orang yang menunggangi kuda putih itu dikaruniakan mahkota. Tuhan punya mahkota banyak. Dia yang mengaruniakan, bukan dikaruniakan. Sebab itu mengakhiri hayat dari Rasul Paulus, dia tahu tentang hari kematiannya. Dia bersungguh-sungguh. Dia menyempurnakan iman. Karena dia tahu dia akan mendapatkan mahkota. Dan di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus pemberi mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Coba kita baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena aku telah sedia dipersembahkan. Aku telah sedia dipersembahkan. Dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah memeliharakan iman. Aku telah memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, kata Paulus, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Yaitu hakim yang adil itu. Hakim yang adil yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan kepadaku saja. Bukan kepadaku saja. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangannya. Jadi memperhatikan ayat ini bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Disinilah mulai nampak kepalsuan dari Kristus palsu. Dan mahkota apa yang dikaruniakan kepadanya? Yaitu mahkota kebinasaan. Sebab itu dia tahu dia akan binasa. Dia tahu dia akan menghadapi hukuman. Dan dia berusaha supaya kalau boleh banyak orang yang akan mengikut dia. Tadi kalau boleh orang yang terpilih juga dengan perbuatan yang heran akan menarik orang-orang pilihan untuk mengikut Kristus palsu dan nabi palsu. Untuk mengantisipasi ini, kita harus berakar dan berteguh di dalam Dia. Kalau berbicara tentang akar sebuah pohon, itu dia ke dalam. Dan luar biasa fungsi akar itu. Selain menyuplai makanan ke batang dan ke daun, akar juga menentukan kekuatan sebuah pohon. Untuk itu Paulus katakan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Berakar dan berteguh di dalam Kristus. Dan tetap di dalam iman. Tetap, jangan goyah, tetap di dalam iman. Sebagaimana yang kamu sudah diajarkan. Sebagaimana kamu yang sudah diajarkan. Dengan memperbanyakkan syukur. Dengan memperbanyakkan syukur. Berakar dan berteguh. Kita semakin mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin kita akan mengerti kehendak Tuhan.
Semakin kita mencari Tuhan, semakin Tuhan ungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga kita mengerti segala perkara. Sebab itu, bukan saya tidak setuju, saya kurang setuju dengan lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Karena kalau begitu berarti kita tidak mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, Amsal 28 ayat yang kelima, orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Mengerti segala perkara. Memang baik-baik selanjutnya, oke lagu itu. Tapi diawali dengan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Karena mencari Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau orang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Dan memang demikian. Orang yang mati di dalam Tuhan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tahu-tahu dia masuk surga, berhenti dari segala kelelahannya, masih lalu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kalau kita mencari Tuhan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah, amin. Kalau kita mencari Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini, kita akan mengerti segala perkara. Kita tidak akan berkata seperti kata orang Toraja, Matumba raga susite. Mengapa harus terjadi demikian? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Ayub, Ayub adalah orang saleh, orang yang tulus hati, orang yang kaya, tetapi dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kekayaannya dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinan dan kepicikannya dia tetap dengan Tuhan. Sehingga dia tidak bingung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Meskipun ada godaan juga dari istrinya, melihat penderitaannya Ayub, masihkah engkau tulus? Masihkah engkau setia kepada Allahmu? Hujat saja dia lalu mati. Tapi dia berkata luar biasa, terkesan di dalam kehidupan pribadi saya. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima. Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Kalau kita mencari Tuhan seperti Ayub, kita akan mengerti segala perkara. Ini janji firman Tuhan. Kita tidak akan bingung dengan situasi corona saat ini. Karena ini penggenapan firman Tuhan. Kenapa terjadi masa kesukaran? Sudah dinubuatkan 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikan hari-hari terakhir dalam terjemahan baru. Terjemahan lama berkata, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dia orang benar, dia orang berdosa, diperhadapkan dengan masa yang sukar seperti saat ini. Pertumbuhan ekonomi bukan naik, bukan plus, minus. Tapi tidak perlu kita takut. Karena apa? Ada janji Tuhan. Ada jaminan bagi kita yang berbakti kepada Tuhan. Ada jaminan kalau kita hidup benar pada pemandangan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18, ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Tidak mengapa kita baca ayat itu. Maleakhi 3 ayat 18. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat. Pada masa itu kamu akan menoleh, melihat, menoleh ke kiri, ke kanan, menoleh ke belakang, melihat ke depan. Bedanya antara orang yang benar. Jadi di antara sekitar kita akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang berbakti kepada Allah. Antara orang yang berbakti seperti saat ini. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang tidak berbakti kepada Allah. Dan orang yang tidak berbakti, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, bedakan. Sama-sama pas pada masa yang sukar. Tapi kepada orang yang beribadah, kepada orang yang benar, Tuhan akan memelihara. Amin. Tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa memelihara akan kehidupan kita. Dan selanjutnya, dalam kalimat terakhir. Jadi tadi, maka satu mahkota pun dikaruniakan kepadanya. Sini perbedaan sekali lagi. Tuhan pemberi mahkota. Sedangkan yang menunggangi kuda putih yang berbicara tentang Kristus palsu dikaruniakan mahkota. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan dan supaya ia menang lagi. Dalam pengertian ia menang
Dia pernah kalah dan akan menang lagi. Di mana kuasa kegelapan memperoleh kemenangan? Yaitu pada waktu dia menggoda manusia pertama. Saudara, dia sebenarnya adalah malaikat yang suci, kita tahu. Malaikat yang diurapi, malaikat yang kedua dari 7 susunan malaikat. Malaikat Lucifer, malaikat yang diurapi, tapi karena kesombongannya, Yesaya 14 ayat 12-14, yang menginginkan setara dengan Allah, akhirnya dia dicampakkan ke bumi. Jadi kesombongan adalah awal kejatuhan. Dan dia sekali lagi mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah pada waktu itu, yaitu ular. Lalu dia berdaya akan Adam dan Hawa, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia menang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, jangan sampai kita dikalahkan lagi oleh kuasa kegelapan. Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana dia memuji jemaat yang ada di Korintus dengan perkataan 2 Korintus 11 ayat kedua, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu, aku sudah memperadabkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jadi luar biasa pelayanan Paulus. Dia membawa jemaat yang ada di Korintus lewat pemberitaan firman Tuhan yang ada padanya, lewat firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya, membawa jemaat yang ada di Korintus dipertunangkan dengan Kristus. Tapi ada timbul ketakutan. Secara manusia Paulus ada kekhawatiran. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, karena aku cemburu kepada kamu. Aku cemburu kepada kamu Dengan suatu cemburuan ilahi. dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Aku sudah tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Dan menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Menghadapkan Kristus. seperti seorang yang suci, perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut, kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Kalau ular memperdayakan Hawa Dengan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. rusak pikiranmu, Dan renggang daripada tulus ikhlas. renggang dari tulus ikhlas. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Ini juga peringatan kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Dan kita bukan hanya sekedar ditunangkan, tapi kita dipersiapkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima, akan menikah secara rohani. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri dengan apa? Pakaian pengantin. Pakaian pengantin tidak lain berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga diperdengarkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah bersedia. Wahyu 19 ayat 7. Hendaklah kita bersuka cita dan memberi dia hormat. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Ya. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istrinya sudah bersedia. Syarat untuk menjadi pengantin Tuhan, menikah artinya menyatu. Syarat untuk menyatu dengan pengantin laki-laki adalah sempurna. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, di mana kita menjadi orang yang sudah akil balik, bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Itu syaratnya. Jadi kita perhatikan di ujung meterai keempat, nanti pada minggu-minggu yang akan datang kita ikut rahasianya, akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Disinilah letak kesempurnaan gereja Tuhan, sehingga menikah secara rohani, menyatunya kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita ini adalah anggota tubuhnya. Itu pengertian menikah secara rohani. Jadi kita menyatu dengan Kristus. Syaratnya sekali lagi adalah sempurna.
Jadi kita perhatikan dalam kalimat terakhir dalam ayat ini, keluarlah ia dengan tanda kemenangan dan supaya ia menang lagi. Pertama dia menang, menggoda manusia pertama. Tapi dia mengalami kekalahan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan. Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kekalahan iblis. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Kekalahan bagi iblis. Dan dia akan menang lagi dalam pengertian bahwa masuk pada zaman antikris. Karena di sini dia menjadi penguasa di bumi. Dia akan dicampakkan pada waktu Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 terjadi peperangan di sorga. Maka dia akan mengalami kekalahan. Tempatnya sudah hilang di sorga. Kalau sekarang menurut Wahyu 1 ayat 6 dia masih naik turun sorga. Tapi setelah terjadi peperangan dia akan dicampakkan. Sehingga pada waktu itu kita perhatikan kekuasaan sepenuhnya ada padanya. Bersoraklah hai sorga, tapi celaka bagi bumi, karena iblis sudah turun dengan besar kemarahannya. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Sebab itu bersoraklah hai surga. Bersoraklah hai sorga, dan segala yang duduk di dalamnya. Segala yang duduk di dalamnya. Wahai bagi bumi dan laut. Celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat. Ketikanya sudah singkat, tinggal 3,5 tahun. Tinggal 42 bulan. Tinggal 1260 hari. Untuk itu peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Mari kita mau meningkatkan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kepalsuan dari Kristus palsu ini yang akan membawa kita menuju kepada kebinasaan. Jadi tujuannya, kalau boleh, untuk menyesatkan orang-orang yang terpilih. Tentunya dengan mujizat yang palsu tadi kita sudah baca, dengan perbuatan yang heran. Tapi kalau kita limpah dengan firman, seperti kata Paulus kepada jemaat Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpah. Sampai di situ, biarlah perkataan, yaitu firman Allah ini. Biarlah perkataan Kristus diam di dalam dirimu dengan limpah. Bukan hanya sekedar cukup. Kita perlu limpah dengan firman, sehingga kita mengerti segala perkara, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Mari kita mau tetap di dalam iman, Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, setidak-tidaknya kita menjadi pengantin Kristus, akan memerintah baik dalam 1000 tahun masa damai, maupun pada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru akan turun dari sorga, kekal selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita nyanyikan itu pujian, betapa besar